Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019-310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Lia Alfianita dengan NIM 2019-310388. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Theodorus Etonendi Putra Mulyo dengan NIM 2019-310248. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Fajar Siddiq Alfayed, NIM 2019-310-307. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Levia Cerivanesa dengan NIM 2019-310-308. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis dan informasi. Jadi, hubungan proses bisnis dan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tersebut dilaksanakan. Bisnis juga dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga menunjukkan cara kerja di mana perusahaan mengkoordinasikan pekerjaan tersebut. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara unik di mana sebuah organisasi dapat mengkoordinat pekerjaan mereka atau para pekerja mereka. Para manajer perlu memperhatikan proses bisnis karena mereka yang menentukan seberapa baik perusahaan tersebut dapat menjalankan tugasnya, sehingga menjadi sumber yang potensial dari keberhasilan yang dapat mereka capai. Yang berikut adanya transaction processing. Yang pertama itu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan data. Yang berikut sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau misalnya seperti pelanggan. Dan tugas utamanya adalah mengumpulkan data dan mempersiapkan untuk keperluan sistem informasi yang lain. Yang berikut tujuan dari transaction processing. Tujuan pertama, memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap. Yang kedua, menghindari memprosesi transaksi penipuan. Yang ketiga, menghasilkan tanggapan dan laporan. Yang keempat, mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima, membantu meningkatkan pelayanan. Yang keenam, mencapai keunggulan kompetitif. Yang terakhir, data input. Data input adalah sebuah data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor atau perangkat lunak dalam komputer tersebut. Sebuah perangkat input adalah komponen keras yang memungkinkan manusia atau user untuk memasukkan data dari luar dalam mikroprosesor. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada data storage atau penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya terpenting. Agar data tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka organisasi harus memiliki akses yang mudah ke dalam data tersebut. Contohnya, ketika kita sedang membaca buku teks yang tidak diatur menjadi bab, bagian, paragraf, dan kalimat, maka kita akan kesulitan membaca buku tersebut. Bayangkan betapa sulitnya bagi SNS untuk menemukan faktur jika semua dokumen diletakkan secara acak di lemari arsip. Maka dari itu, informasi dalam SIA diatur untuk akses yang mudah dan efisien dalam penyimpanan data besar. Selanjutnya ada ledger atau buku besar. Ledger merupakan informasi akuntansi kumulatif yang disimpan dalam buku besar umum atau jurnal umum dan buku besar pembantu. Jurnal umum berisi tentang ringkasan data untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Buku besar pembantu berisi tentang data terperinci untuk akun piutang dagang, hutang dagang, dan biaya. Selanjutnya ada teknik coding. Dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik coding atau pengkodean. Coding adalah penempatan secara sistematis angka atau huruf ke item untuk mengklasifikasikan dan mengatur data tersebut. Pada umumnya terdapat 5 teknik dalam coding yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, sequence codes. Kode ini menyajikan bagian-bagian dalam beberapa pemesanan.
Kode yang dibuat berdasarkan nomor urut ini mempunyai kelebihan, yaitu kode berurutannya ini mendukung rekonsiliasi transaksi batch seperti penjualan pemesanan dan penyelesaian proses akhir. Kelemahannya, kode berurut ini tidak membawa informasi di luar urutan pemesanannya. Selain itu, skema berurutan ini susah diubah dan tidak bisa disisipkan item baru. Contohnya, cek yang sudah diberi nomor sebelumnya, lalu ada faktur dan pemesanan pembelian. Yang kedua ada block codes. Metode ini muncul karena adanya keterbatasan pada sequence codes tadi. Metode ini memberlakukan pengelompokan objek kode. Contohnya, pada kelompok biaya operasional menggunakan kode 6. Digit 6 ini menunjukkan bahwa kode 616 menggambarkan akun biaya operasional, sedangkan nomor 16 adalah nama biayanya. Yang ketiga ada group codes. Dengan metode ini, kode dapat mempresentasikan item-item secara lebih kompleks, seperti kode yang mengandung 1 atau 2 bahkan lebih yang mengandung makna spesifik. Selanjutnya yang keempat adalah alphabetic codes atau kode alfabetik. Metode ini mengombinasikan angka dan huruf dalam penyusunan kode. Karakter alfabetik dapat dibuat secara sekuensial atau menggunakan teknik blok atau grup. Yang kelima ada mnemonic codes atau kode mnemonik. Mnemonic kode adalah karakter alfabetik dalam bentuk akronim atau singkatan dan kombinasi lain yang menunjukkan makna tertentu. Kode mnemonik tidak memerlukan pengguna untuk mengingat arti karena tersampaikan dengan sendirinya informasi item yang diminta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan chart of account atau bagan akun. Bagan akun adalah suatu daftar rangkaian akun-akun yang sudah dibuat atau disusun secara sistematis dan teratur dengan menggunakan simbol-simbol huruf, angka, atau panduan antara keduanya. Bagan akun merupakan daftar nomor yang ditetapkan untuk setiap akun pada buku besar. Nomor rekening ini memungkinkan data transaksi untuk decoding, diklasifikasikan, dan dimasukkan dalam rekening yang benar. Lalu yang D ada jurnal. Jurnal sering digunakan untuk mencatat data transaksi sebelum dimasukkan ke dalam buku besar. Jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang atau tidak rutin, seperti pembayaran pinjaman dan akhir periode yang menyesuaikan. Yang kedua ada jurnal khusus, yang mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang, seperti penjualan, penerimaan tunai, dan pencairan uang tunai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang audit trail. Jejak audit atau audit trial adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui sistem pemrosesan data dari titik asal keluaran akhir atau mundur dari keluaran akhir ke titik asal. Cara kerja audit trail yang disimpan dalam satu tabel. Yang nomor 1 dengan menyiapkan perintah penambahan record di tiap query insert, update, dan delete. Nomor 2 dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Hasil audit trail record disimpan dalam bentuk ada 3, yaitu 1 binary file ukuran tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja. Nomor 2 text file ukuran besar dan bisa dibaca langsung. Nomor 3 tabel. Selanjutnya, data processing atau pengolahan data. Pengolahan data, setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, data tersebut harus diproses agar data selalu terkini. Ada 4 jenis kegiatan pengolahan data, yaitu yang pertama, membuat catatan baru, seperti menambahkan karyawan baru ke data penyajian. Yang kedua, membaca, mengambil, atau melihat data yang ada. Yang ketiga, memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Selanjutnya, informasi output.
atau keluaran informasi. Keluaran informasi, langkah terakhir dalam siklus pemrosesan data adalah keluaran informasi. Saat ditampilkan di monitor, output disebut sebagai soft copy. Saat dicetak di atas kertas, ini disebut sebagai hard copy. Informasi biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau respon query.